Gimana sih emang? Aku nggak, jujur ya, saya aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy aja ya. Kalau emang happy aja, kenapa nggak nikah nih? Kenapa nggak nikah? Kok belum nikah? Aku bilang ya masalahnya kan memang waktu Tuhan yang terbaik ya. Even yang udah nikah aja masih bisa berpisah, ya kan? Apalagi yang masih mencari, sampai yang masih pacaran aja bisa jadi nggak jadi nikah gitu kan. Selebtubers, teka-teki hubungan asmara Fuji dan Pharrell Bramasta kini semakin terbuka. Keduanya mulai menunjukkan kedekatan mereka di berbagai kesempatan, mulai dari liburan bersama hingga momen romantis yang diabadikan lewat media sosial. Namun di balik kabar bahagia itu muncul isu tak sedap yang menyeret nama mantan kekasih Pharrell, Natasha Wilona. Sejumlah fans Fuji menuding Wilona belum bisa move on dari putra sulung Vena Melinda tersebut. Ini semua lantaran beberapa unggahan terbaru Wilona di TikTok yang menggunakan sound lagu bernada galau. Salah satunya lagu kasmaran milik Pinkan Mambo yang menyiratkan kerinduan terhadap seseorang yang telah melukai hatinya. Banyak yang berspekulasi bahwa unggahan tersebut menyiratkan perasaan Wilona yang belum move on dari sang mantan. Bintang sinetron anak jalanan itu juga dinilai tidak bisa menerima kenyataan bahwa Pharrell kini telah memiliki kekasih baru. Aku sih ngeliat kayak oke aja ya, happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kan gak ada yang salah nih. Mana kita mungkin? Iya, aku nggak tahu ngeliatin kemarin nonton bola bareng Indonesia nih. Emang tipe yang bucin juga yang Pharrell atau gimana sih emang? Aku nggak, jujur ya, saya aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy aja ya. Kalau emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah, ya udah. Pasti harus doain yang terbaik dong. Meski mendapat kritikan, Wilona memilih bersikap tenang dan santai menanggapi komentar miring. Ia mengaku selalu mendukung kebahagiaan teman-temannya, termasuk sang mantan yang kini dekat dengan Fuji. Ia pun mengungkap sudah lama tak berkomunikasi dengan Pharrell karena rutinitas kesibukan yang padat. Meski sudah cukup usia untuk menikah, Wilona hingga kini masih tampak betah dengan status jomblonya. Ia menyampaikan bahwa saat ini ia sedang membentuk versi terbaik dirinya sebelum siap menjalin komitmen serius. Aku selalu support semua teman-teman aku, atau kayak even mungkin mantan aku ya, kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka, karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Masih komunikasi nggak sih sama Dewan mungkin? Satu kami, Mas Dewan panggilannya sekarang. Iya benar. Aku enggak sih, aku udah enggak, soalnya semenjak aku udah mulai benar-benar fokus di bisnis dan juga syuting, kayak ya pada akhirnya udah jarang banget ketemu dan berkomunikasi. Soalnya kan Mas Dewan hobi olahraga juga nih, mungkin kali Tapi kan tidak semua cowok ya suka pilates. Terus kadang-kadang tuh cowok nih ya, makanya tolong ya, kadang-kadang cowok tuh berpikir pilates tuh cuma olahraga buat cewek. Mereka mikir males ngapain stretching begitu sampai ke kiri kanan cewek. Padahal sebenarnya penemu pilates tuh cowok justru. Untuk tentara sebenarnya dan atlet. Tapi datang ke Indonesia stigma masyarakatnya berubah. Jadi aku berharap sebenarnya lebih banyak cowok-cowok yang saat bersama kamu juga dulu. Dulu tuh kita masih agak-agak terbilang sedikit bocil ya. Umur belasan itu, ya kan kadang-kadang aja kalau ngeliat diri sendiri ke belakang kayak gila, ternyata dulu gue pernah begitu ya. Tapi kan kalau kata mama aku kayak itulah fase kehidupan orang. Mereka akan ngelewatin masa-masa ABG, melakukan kesalahan, bangkit, jadi lebih dewasa sampai akhirnya dewasa. Jadi ya aku ngerasa yang terjadi di masa lalu itu adalah fase kehidupan yang memang harus aku lewatin di saat aku juga masih terbilang remaja menuju ABG gitu. Terus sih suka lucu atau malu nggak sih kan flashback Malu lah? sih enggak, cuma lebih yang kayak wah gila dulu gue kayak gini ya. Aduh ternyata kayak gini ya. Mungkin kayak teman-teman media yang mungkin juga pernah ketemu zaman-zaman dulu pasti ngikutin lah perkembangan aku dari yang dulu banget sampai sekarang gimana. Ya gitulah. Gimana sih mungkin dulu dan yang sekarang kalau kamu lihat jika 5 tahun yang lalu Kak Wilona? Jadi aku yang dulu 5 tahun yang lalu ya, lebih banyak main,
lebih banyak santai, maksudnya kayak aku emang udah syuting dan lain-lain, cuma aku lebih kayak, bagi aku prioritas hidup aku tuh cuma diri aku sendiri. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy aja, sesimpel itu. Jadi kayak ya kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya. Tapi setelah 5 tahun kemudian, yaitu masih sekarang, aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang, bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang 1-2 orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya. Itu sih yang aku lihat. Banyak nih yang nanyain udah sukses tapi pasangannya belum kelihatan, ini gimana tuh Kak? Ya kan maksudnya gimana ya, aku kan nggak yang kayak tua-tua banget ya, maksudnya berhubung banyak yang orang kayak nanya kenapa nggak nikah nih, kenapa nggak nikah, kok belum nikah. Aku bilang ya masalahnya kan memang waktu Tuhan yang terbaik ya. Waktu kita kayak manusia bisa berencana kayak, oh saya ketemu sama dia, saya pacaran sama dia, oh saya sampai nikah, tapi ternyata saya nggak jodoh dan seterusnya. Ya berarti selama belum sampai nikah itu artinya masih berusaha mencari yang terbaik dan menjadi versi yang terbaik buat diri aku sendiri juga. Karena saat aku udah menjadi yang terbaik untuk diri aku, mudah-mudahan ya kalau kata orang insya Allah bisa menjadi yang terbaik untuk pasangannya juga gitu. Kriteria mungkin dari kamu mungkin apa sih hobi atau apa punya tidak? selektif yang Iya. lebih ketat gitu Kak, seperti di bisnisnya juga kan lebih ketat. Atau selevel mungkin Kak. Kalau selektif wajib menurut aku, semua perempuan ya, laki-laki juga sih ya, cuma kan laki-laki biasanya mereka yang approach yang saya kayak ya beda ya, kita ngomongin perempuan nih. Menurut aku perempuan wajib untuk selektif karena ya itu akan menentukan hidup dan masa depan dia dan anak-anaknya, dan anak-anak tidak minta dilahirkan di dunia, jadi kita harus bertanggung jawab menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Terus yang kedua, menurut aku setiap cewek punya standar pasangannya berbeda-beda. Kalau aku tuh simpel, yang penting dia bisa sayang aku, bisa sayang keluarga aku, of course. Terus dia takut sama Tuhan, dia harus punya suatu pegangan hidup buat diri dia sendiri. Dan yang terpenting dia juga bisa mensupport aku, karena menurut aku hubungan yang baik bukan cuma cocok, tapi yang bisa saling mengerti dan mensupport satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Sama entertain atau pengusaha mungkin pengen? Aku sih bebas ya yang sudah Tuhan kasih, asik. Karena aku percaya kalau Tuhan yang kasih pasti yang terbaik. Tapi sampai saat ini udah ada yang ngedeketin Kak Willow kan? Apa misalkan ya udah? Masih tar. Aku kan nggak jelek-jelek banget ya bang ya. Masih banyak Masa nggak ada sih sama sekali gitu kan? Ya pasti ada, tapi semuanya berteman-teman aja. Dan mungkin karena aku juga punya, ya aku juga selektif dalam memilih pasangan juga, jadi aku nggak yang in a rush untuk yang kayak terburu-buru atau FOMO ikut-ikutan pengen cepet-cepetan, nggak mau kalah juga sama yang lain atau sama teman-teman yang udah nikah udah punya anak. Aku juga enggak, dan aku juga lumayan enjoy dengan kehidupan aku yang saat inilah. Paling banyak Kalau di kalangan Mama entertain sendiri, Kak? pengusaha. Tapi dari Mama sendiri Ada sering push, rekomendasiin juga nggak sih ini untuk dari segi pasangan Kak? Atau Mamaku enggak sih untungnya, karena kakakku kan juga belum nikah. Terus mamaku juga selalu bilang sama aku, bagi dia jodoh mau tuh semua di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan. Even yang udah nikah aja masih bisa berpisah, ya kan? Apalagi yang masih mencari, sampai yang masih pacaran aja bisa jadi nggak jadi nikah gitu kan. Jadi mamaku cuma selalu yang kayak mendoakan yang terbaik, dan dia cuma bilang jangan terburu-buru, harus dipikirkan matang-matang, karena ini adalah pilihan seumur hidup. Amin, kan harusnya begitu. Yang PDKT dari kalangan artis atau pengusaha sekarang? Ya adalah beberapa. Tiap hari. Di sisi lain, Farel kembali jadi sorotan setelah video dirinya diserbu fans di Singapura beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat ada fans yang begitu histeris hingga nekat mencium Farel di tengah keramaian. Momen itu langsung bikin geger netizen dan banyak yang penasaran dengan reaksi Fuji melihat perlakuan fans ke pacarnya. Meski tak memberikan komentar langsung, benarkah hal itu membuat Fuji benar-benar cemburu? Yuk Selebtubers, tulis komen kalian di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.